Hai, good evening Hardworkers. Kembali lagi bersama aku Rani Sutari di Pillow Talks setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam pastinya ya. Dan kalau kamu ketinggalan sama on air-nya, tenang aja, kamu masih bisa ngedengerin juga di Spotify di Ruang Siar Juara atau RSJ, dan juga bisa ngeliat alias nonton langsung di YouTube channelnya Hard Rock FM. Dan pastinya aku tidak sendiri. Kalau minggu lalu aku sudah membahas sama seorang psikolog klinis yang satu ini tentang boundaries atau batasan-batasan dalam hubungan dan juga dalam diri sendiri. Kali ini kita akan membahas topik yang lebih wow lagi. Ini tentang attachment style. Nah, kalau gitu langsung aja Wulan Ayu Ramadhani. Hai. Kembali lagi menemani aku di sini. By the way, thank you so much untuk Royal Suite-nya Hotel Sultan and Residence di Senayan. Ini keren banget ya, by the way. Hotelnya gede banget, kamarnya gede banget. By the way, Wulan ini juga sebenarnya seorang psikolog klinis yang fokus ya itu lebih banyak ke anxiety, depression, terus juga kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, dan saat ini Wulan juga punya praktek pribadi sama Zola juga nih di Heart Inc. dan juga di Pulih at the Peak. Nah, ini sekarang aku juga pengen ngomong-ngomong ya. Aku ini kalau tadi kan kemarin aku curhatnya tentang teman aku yang punya toxic relationship gitu ya, gara-gara ngomongin hal-hal yang kecil-kecil gitu ya, jadi ribut terus. Tapi kalau aku beda. Harokers juga kayaknya sudah tahu deh. Karena aku sering curhat. Kayaknya aku punya masalah yang kurang lebih sama. Kenapa aku punya pasangan atau mantan pasangan lebih tepatnya ya, yang kayaknya polanya itu lagi, masalahnya itu lagi, putusnya juga gara-gara itu lagi. Kenapa sih Wulan? Sedih deh aku, kayak dikutuk aku nih. Mungkin udah dicek belum? Harus ini ya, dirukyah ya, mumpung lagi lagi puasa Harokers. Oke, jadi pola relasi kita di saat dewasa biasanya itu mengikuti pola ketika kita berinteraksi sama figure attachment kita waktu kita kecil, gitu ya, waktu kita bayi bahkan. Nah, primary figure attachment ini bisa orang tua, bisa oma opa, gitu ya, atau bahkan misal jadi guru gitu. Tapi intinya orang yang dianggap penting buat si anak ini. Jadi kalau misalnya kita tanya gitu, attachment tuh apa? Jadi iya, awalnya dia dilakukan penelitian mengobservasi relasi antara primary caregiver sama si anak. Dan bagaimana si orang tua atau orang di sekitar dia berespon, itu juga membantu anak untuk tahu apakah dunia ini aman apa enggak, dan orang-orang di sekitar saya ini bisa memenuhi kebutuhan saya apa enggak, atas safety tadi, butuh aman secara fisik maupun si emosional gitu. Jadi memang istilahnya tuh ada yang bilang kalau attachment ini kan cradle to the grave ya. Jadi kayaknya kalau di awal punya pola kayak gitu tuh biasanya tuh sampai besar kayak gitu, tapi nggak juga. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengabaikan experience tadi di tengah-tengah. Ada pengalaman, lingkungan, faktor lingkungan. Gitu kan, kita juga di tengah-tengah ini kan punya pengalaman. Rani juga tentu punya pengalaman lain. Cuman ya nggak tahu kenapa polanya nemunya kayak gitu-gitu terus ya Rani ya. Apakah nggak ada punya pengalaman lain? Nah itu dia sebenarnya apa nih Wulan? Mungkin karena tadi kan attachment style sebenarnya udah ada dari sejak kita lahir again gitu ya. Ketika primary caregiver kita yang tadi bisa mungkin sosok figur orang tua ataupun orang yang harusnya memberikan atensi atau mungkin rasa aman secara emosional, finansial dan lain-lain gitu ya terhadap si anak ini gitu kan. Tapi emang itu segitu ngefeknya attachment dari orang tua sampai akhirnya sekarang kita ini sebagai orang-orang yang sudah dewasa dan akhirnya harus menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Ternyata itu attachment style itu ngefek ke sana gitu. Apa gimana nih? Jangan-jangan gitu. Langsung mikir. Padahal kok orang tua aku baik-baik aja, orang tua aku tidak bercerai sampai maut memisahkan. Tapi kenapa aku dipisahkan terus dengan cara yang maut sama laki-laki? Gini ya. Kan Rani pernah bayangin gak sih jadi bayi rasanya kayak apa? Baru lahir ke dunia. Nggak ngerti juga, nggak inget ya, Bo, cara. Kalau tetangga kan bayi ini kan nggak tahu apa-apa, dunia ini sesuatu yang mengerikan buat mereka. Mereka belum bisa berkomunikasi juga. Mereka cuma komunikasikan pertama kali dengan cara menangis. Orang menangis, kemudian ada orang di sekitar dia, oh ini lagi lapar, oh ini lagi butuh dipeluk, oh ini lagi apa gitu ya, lagi butuh apa. Nah biasanya kebutuhan fisiknya mungkin lebih terpenuhi. Tapi ketika dia besar, dia juga kan punya kebutuhan emosional gitu ya. Dalam arti apa? Tadi misalnya, nah aku cerita sedikit tentang penelitian si attachment ini gitu ya. Jadi ada orang-orang gitu. Jadi ini istilahnya anak-anak ini ditempatkan di sebuah ruangan dengan primary caregiver-nya, dan kemudian anak ini satu-satu ditinggal sama primary caregiver-nya. Dan ternyata mereka memunculkan respon yang berbeda, ada yang berbeda-beda. Nah,
kan tadi kita bicaranya attachment style gitu ya. Jadi memang akhirnya ada 4 gitu ya attachment style yang akhirnya dikembangkan gitu ya ke dalam relasi dewasa. Yang pertama adalah misalnya tadi, bayangin kita biasanya tuh buatnya sebagai ke diagram, ada 4 diagram gitu ya gitu. Anggap aja bahwa ada yang satu itu level kecemasan, yang satu itu level of avoidance. Orang yang low anxiety dan low avoidance biasanya adalah orang-orang yang secure. Nah, kalau di dalam penelitian ini tadi anak-anak yang secure apa? Ketika ditinggal mereka menangis, tapi ketika orangnya datang mereka udah langsung bisa tenang tuh. Dan primary caregiver di situ aja mereka udah cukup bisa menenangkan diri. Gitu. Kemudian ada yang kedua, dia itu sangat cemas, gitu ya. High anxiety dan low avoidance. Low avoidance berarti dia sangat fokus sama orang. Kayak gitu ya. Nah, isu dari orang-orang ini adalah mereka kesulitan buat self-soothing. Jadi kalau di dari penelitiannya, ini anak udah orang primary caregiver udah datang, dia tetap nggak bisa tuh tenang. Yang ada makin kencang ya. Kebayang? Anxious. Kalau misalnya namanya anxious preoccupied. Kalau misalnya dalam orang dewasa, munculnya tuh biasanya dari ngambek gitu ya. Atau misalnya kayak kalau misalnya aku butuh ditelepon sama pasangan aku, terus pasangan aku nggak telepon, ketika pasangan telepon bukannya seneng gitu, udah akhirnya ditelepon tapi nggak protes kan. Kamu lama banget sih. Kamu ngapain aja hari ini sampai aku nggak ditelepon, kan gitu ya. Ini ternyata si anxious tadi ya, preoccupied. Ada anxious preoccupied gitu ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memang fokusnya sama orang lain banget gitu. Jadi butuh banget orang lain buat membantu mereka menenangkan diri. Gitu. Kenapa? Karena orang-orang ini tuh punya ketakutan yang sangat besar untuk ditinggalkan. Betul. Nah, kalau masuk ke dalam relasi dewasa, biasanya tuh kelihatannya adalah dia tuh kalau dalam relasi tuh pengennya cepet-cepet gitu lah. Pengennya semua serba buru-buru. Kenapa? Karena takut kalau misalnya gue ketahuan aslinya, nanti kalau dia nggak cinta sama gue gimana? Waduh. Ngeri ya. Jadi ini orang yang kebalikannya si anxious justru ini. Enggak, ini kita masih bicara anxious. Masih bicara anxious juga ya? Oke. Makanya tadi kan kita bicara di anak-anak. Sekarang ketika di orang dewasa munculnya tuh seperti apa? Nah, salah satunya tuh itu. Mereka punya ketakutan yang luar biasa untuk ditolak. Mereka punya takutan bahwa pasangan saya nggak punya cinta yang sama kayak saya, sehingga saya butuh meyakinkan bahwa iya. Oke, dan kemudian yang kedua ada tadi kita kalau misalnya orang ini high anxiety dan low avoidance. Betul. Kalau low avoidance kan berarti dia fokusnya sama orang gitu ya. Nah, dia ini adalah orang yang kalau dalam kondisi distress dia tuh butuhnya memang cari orang lain. Carinya orang lain. Nah, kalau misalnya kalau nggak dapet protes. Nah, kalau misalnya di hubungan dewasa gitu ya, seringkali kelihatannya itu tuh seharian gak dihubungin pasangan, khawatir, terus tiba-tiba pas pasangan telepon bukannya tenang, ternyata malah dicerewetin. Kamu kemana aja? Dari tadi lama banget balasnya, kenapa gak balas aku? Kamu ngapain aja? Betul, karena buat mereka aku nggak apa-apa kan, perlu kesadaran ya, perlu menyadari dan menerima kan ya gitu. Jadi anak-anak kayak gini apa? Karena mereka butuh protes supaya orang di depan saya itu tahu ini tuh penting buat saya, supaya saya tahu bahwa saya juga penting buat kamu. Jadi ketika dapet bukannya tenang tapi malah protes gitu. Dan orang-orang ini adalah orang yang sangat fokus sama orang, sehingga apa? Kadang mereka mengabaikan kebutuhan mereka karena fokusnya mereka adalah membahagiakan pasangannya. Apakah kesannya bahwa itu adalah niat yang sangat mulia? Tidak. Gitu ya. Ternyata nggak juga, nggak bagus juga. Karena mereka tadi punya ketakutan kan ya. Punya ketakutan ditolak, punya ketakutan nggak diterima, takut saya nggak segitu berharganya, takut pasangan saya nggak segitu cintanya sama saya, sehingga mereka kadang suka memastikan gitu ya, bahkan kadang ada beberapa dari mereka yang kayak bahkan ngasih tahu pasangannya, kamu tuh kalau sama pasangan telepon dong, kabarin dong gitu. Tapi ketika nggak dapet, itu mereka stres. Kenapa? Karena mereka jadi ngerasa bahwa gue nggak segitu berharganya ya buat dikontak, gue nggak segitu pentingnya ya buat lo untuk diprioritaskan. Padahal kan belum tentu maksudnya seperti itu, gitu. Nah, kemudian ada tipe yang ketiga, gitu ya. Yang ketiga adalah dismissive. Dari kata-katanya kedengeran dong. Dismissive apa tuh? Selalu kayak cih gitu ya. Gitu kan. Nah, kadang kita kenalnya kalau nggak dismissive itu dismissive avoidant. Avoidant ya, justru malah kayak aduh nggak perlu deh gitu ya. Nah, orang-orang dismissive avoidant adalah orang yang low anxiety dan high avoidance.
Jadi kalau yang tadi approach orang banget, kalau yang ini sebisa mungkin gue nggak punya emotional connection segitunya sama orang. Kebalikannya. Dan biasanya nih kayaknya si anxious sama avoidant malah bertemu. Betul. Dan ini betul Itulah banget. kisah hidup aku, Harkers. Iya, dan biasanya memang ketemu. Jadi Uh-huh. orang-orang yang dismissive ini, mereka itu bukan nggak bisa berelasi ya, tapi pada tingkat emosional intimasi tertentu, mereka kadang menyabotase hubungan mereka sendiri. Mungkin dari situasi yang sederhana, flirting. Iya, udah kayaknya udah seru-seru nih jalanin, oh lucu-lucu dating. Pas udah mau pacaran malah dia kayak ghosting lah. Ghosting Gitu ya. Wah, aku nggak siap nih Cowok-cowok. gitu. Mantan-mantan aku coba disadari, jangan dismissive gitu ya. Iya, dan orang-orang ini memang tidak nyaman untuk punya kedekatan emosional. Kenapa? Iya. Kalau yang tadi preoccupied punya ketakutan ditinggal gitu ya. Kalau yang orang dismissive justru punya ketakutan buat dia jadi dependent sama orang. Karena dia self-reliant sekali. Betul. Istilahnya tuh ini orang-orang yang gue tahu kalau minta tolong sama orang, kayaknya nggak bakal dapet sehingga gue harus mengandalkan diri gue sendiri. Gitu. Jadi orang-orang ini sangat takut untuk membuka diri apa? Kalau membuka diri, gue jadi dependent. Kalau dependent terus gue jadi ketergantungan sama dia, nanti kalau dia pergi, gue gimana? Jadi mendingan gue pergi duluan. Bisa jadi. Waduh, ini nih yang avoidant gini nih berbahaya. Tukang ghosting biasanya nih. Tukang ghosting, iya. Dan tadi memang akhirnya orang preoccupied memang suka akhirnya ke dismissive. Dan kebayang nggak yang satu chasing, ngejar-ngejar, yang satu semakin dikejar, semakin kabur. Coba. Tolong Wulan breakdown kenapa ini bisa terjadi. Karena ini bukan masalah saya saja. Saya yakin Harokers di sini juga mengalami ini. Si avoidant ketika bertemu dengan anxious ini sebenarnya kan kayak dua karakter yang berbeda banget gitu. Tapi kenapa bisa ketemu dan menurut aku sih ini kayaknya dua-duanya punya attachment style yang bisa dibilang kurang healthy gitu. Karena yang satu benar-benar dependent, yang satu justru benar-benar independent sebenarnya. Nah, ini kenapa bisa bertemu dan gimana cara mengatasinya? Oke, aku tapi jelasin satu dulu boleh nggak? Boleh. Karena masih ada tadi satu ada lagi. 4 soalnya ya. Satu lagi adalah orang-orang disorganized. Disorganized ini dia itu gabungan antara dismissive sama sama serius? preoccupied. Jadi bisa orang anxious sama avoidant punya melahirkan satu anak lagi nih ibaratnya. Iya, ada. Si apa namanya tadi? Disorganized. Jadi, kalau disorganized gimana? Nah, biasanya dia dikenal sama orang-orang yang emotional mess gitu ya. Nggak tahu maunya dia apa. Kenapa? Karena di satu sisi dia pengen punya hubungan, pengen punya intimacy, pengen punya kedekatan, tapi di satu sisi dia terlalu takut buat punya hubungan atau menjalin intimacy. Biasanya memang orang-orang yang di disorganized ini memang salah satunya memang punya riwayat trauma. Jadi primary caregiver-nya adalah di satu sisi sosok yang memberikan rasa aman, tapi di satu sisi lain juga memberikan rasa tidak aman. Kebayang nggak bingungnya kayak apa? Gitu. Jadi memang ada orang kalau misalnya nanti kebingungan kok gue dua-duanya ada. Ya bisa jadi disorganized or bisa jadi tadi kita perlu melihat bahwa ini kan bukan kategori 4 kotak gitu ya, tapi ini adalah kontinum. Jadi bisa aja memang. Jadi sekarang nggak penting lo kotaknya ada di mana, tapi sadari aja polanya lebih banyak kemana. Gitu kan ya. Jadi sebenarnya satu orang bisa mempunyai attachment style lebih dari satu gitu. Bisa dibilang kayak gitu ya, kayak fluid aja gitu kali ya Wulan. Tergantung relasinya sama siapa. I see. Jadi mungkin aku punya secure relationship sama teman-teman aku, pekerjaan aku, tapi ternyata aku punya anxious tadi terhadap pasangan gitu ya. Betul. Terhadap pasangan. Tapi gini, kan sebenarnya gini, kalau misalnya ditanya pola yang kayak apa sih yang bisa menghasilkan si avoidant sama dismissive, sebenarnya tidak pernah ada penelitian yang benar-benar konklusif atau yang relasinya tuh signifikan, sehingga orang tua yang mengabaikan anaknya istilahnya gitu ya, atau tidak memenuhi kebutuhan keamanan anak, ini memang benar-benar bisa jadi avoidant dan bisa juga jadi dismissive. Nah, kenapa akhirnya mereka saling tertarik? Salah satunya adalah yang berbeda itu kan menyenangkan ya. Berbeda itu menyenangkan gitu. Yang suka dari awal beda agama, beda attachment style. Nasi juga lu hajar Harakers ya. Dan ingat bahwa orang preoccupied ini kan penuh kecemasan. Betul. Sehingga mereka akan mencari orang yang bisa memunculkan kecemasan itu. Karena itu sesuatu pola yang familiar. Kok malah gitu sih? Bukannya harusnya kalau orang yang anxious pengennya dapat orang yang bisa menenangkan, calming, soothing gitu. Di satu sisi benar menenangkan. Tapi ingat bahwa mereka sendiri bisa jadi belum tahu tenang itu kayak apa.
Oh my God, that's so Jadi- deep. Jadi si orang-orang yang punya anxious attachment ini karena dulunya udah ngerasa yang anxious itu adalah yang normal, jadi dia mencari yang juga terus turbulence gitu, yang anxious Iya. terus juga gitu. Yang polanya kurang lebih sama. Mirip-mirip lah ya, dengan gitu. ketika dia berhubungan sama si primary caregiver. Si orang tuanya mungkin katakan dulu. Iya, anggap Wow. aja bahwa saya dulu tidak punya orang tua yang mendengarkan saya, Mhm. misalnya gitu ya. Terus dia tertarik sama orang yang tadi dismissive. Dismissive ini kan bukan berarti dia tidak bisa mendengarkan. Betul. Dia bisa berelasi, hanya pada satu titik tertentu enggak. Enggak. Gitu ya. Gitu. Jadi nggak fungsional nih. Gitu ya. Dan bayangkan bahwa tadi orang yang apa namanya preoccupied itu sering banget sharing sebenarnya Oke. tentang apa yang dia rasakan, meskipun terlepas dari itu tadi bener apa enggak ya yang dia rasakan ya, Mhm. gitu. Tapi orang dismissive dia cenderung untuk menahan gitu ya. Jadi bayangkan nggak sih, deg-degannya ini itu kan situasi yang familiar. Oh, Gitu. I see. Jadi memang kayaknya ini bertolak belakang, tapi sebenarnya buat orang-orang yang berada di dalam situasi itu, ini pola yang familiar, dan pola yang familiar seringkali rasanya aman gitu. Wow. Belum tentu nyaman sayangnya. Betul, Kan betul, betul. gitu. Sehingga kita butuh nih kenalin pola ini apa gitu. Pola apakah saya menganggap ini tuh, nah kadang yang seringkali juga jadi masalah, mereka menganggap deg-degan ini adalah cinta. Nah, kan? Kan gitu. Jadi Jadi kalau misalnya nih orang yang tiga insecure ini punya hubungan sama relasi yang secure, bisa jadi buat mereka ini terlalu datar emosinya boring karena nggak tenang. dapet nih deg-degannya. Dipikirnya kalau deg-degan tuh udah pasti cinta, padahal deg-degannya ada jantungan, Harokers ya. Tapi bener nggak sih kita tuh besar dengan kalau cinta itu ada butterfly in our Iya. stomach. Padahal sih sebenarnya belum tentu loh. Nah. Gitu. Sekarang aku tanya deh sama Rani, Ran pernah deg-degan dong? Benar, Deg-degan cinta pasti. pernah dong? Pernah deg-degan takut? Benar. Pernah deg-degan cemas? Aha. Sama-sama deg-degan. kan ya? Deg-degannya sama sih, walaupun rasanya beda. Rasanya beda gitu ya. Kan kita butuh kemampuan untuk membedakan itu akhirnya. I see. Nah, kadang kita nggak bisa, sehingga deg-degan itu buat, kalau misalnya saya deg-degan ketemu sama dia, berarti cinta. Padahal bisa jadi deg-degan itu adalah alarm yang sedang berbunyi gitu kan ya. So kita juga mesti aware tuh sama itu, pola-pola. Karena gini, kalau kita bicara gitu ya, kenapa sih kita mengulang pola yang sama? Karena secara subconscious kita merasa kita udah familiar, sehingga gue bisa nih nanganin situasi itu. Or karena gue udah familiar sama situasi ini, gue bisa memperbaiki. Jadi kadang itu juga yang membuat kadang orang di dalam relasi ngerasa bahwa saya bisa atau merasa perlu mengubah pasangan saya. Ini. Padahal sebenarnya yang perlu diubah bukan pasangannya, tapi relasi dia dengan primary caregiver-nya. Bisa jadi. Oh my God, ternyata Gitu. ini penting banget ya, Harokers. Jadi kadang-kadang mungkin kita juga ngerasa itu ya, ngerasa wah, kalau gue ketemu yang tadi si avoidant ketemu sama dengan anxious, ini ada deg-degan berarti ini cinta. Hey, bukan, belum tentu. Belum tentu. Dan mungkin kebanyakan juga kayak gini kali ya, Wulan, ternyata si past relationship aku mungkin kayak gini juga, ngerasa wah, ini kayaknya orang yang berbeda secara kepribadian dan secara personality, secara emosional sama aku. Ini malah menantang. Ini kayaknya orang ini bagus nih menjadi teman perjalanan hidup aku gitu. Padahal belum tentu, karena sebenarnya akhirnya malah berusaha mengubah atau memperbaiki orang ini, which is sebenarnya nggak bisa juga, nggak mungkin atau nggak boleh sebenarnya sih. Ya kan kalau berharap sih boleh, tapi kan keputusan untuk berubah apa enggak kan bukan tetap dari orang itu. Betul, ya. Betul. Nah karena tadi, kenapa? Karena situasinya jadi, dia kan begini, bayangin bahwa saya pernah punya ketakutan ditolak, saya diabaikan, sehingga saya akan memastikan saat ini situasinya meminimalisir penolakan itu. Jadi kan ibaratnya tadi, antara kita jadi butuh buru-buru, or bisa jadi justru malah kayak, ntar dulu gue baru akan ngasih sinyal balik kalau dia udah ada tanda-tanda emang doyan sama gue nih. Gitu kan ya. Kalau dia belum, ntar dulu, karena takut. Bahkan kayak misalnya tadi, bayangan tadi preoccupied ketemu sama dismissive. Orang dismissive ini sangat butuh space, gitu ya, sangat butuh space, personal space dia. Jadi kalau ada situasi yang dia udah mulai intens buat dia, ya mendingan kabur. Dalam relasi kadang mereka nggak aware dan akhirnya jadi stonewalling gitu kan ya, atau ya jadi diemin gitu ya. Entah itulah tadi si ghosting itu juga mungkin. Betul, tiba-tiba hilang begitu saja gitu ya. Nah kan ini juga
butuh disadari gitu kan ya, kapan dia akan pergi, kapan enggak. Kapan dia Kalau pergi ke-trigger apa dikit enggak. ya langsung ciao gitu Dan ya. makanya kadang akhirnya preoccupied tadi suka nanya gitu kan dia butuh penjelasan kenapa lo pergi. Tapi kadang kalau ditanya apa yang membuat dia butuh tahu, dia butuh tahu ini bukan karena gue. I see. Karena dia takut banget ketika orang ini pergi, jangan-jangan dia orang bakal mengabandon gue atau meninggalkan gue gitu ya. Apakah gue berbuat sesuatu yang salah? Padahal kayaknya gue udah ngasih semua gitu ya. Ketika akhirnya pasangannya bisa bilang, oh enggak, aku ternyata tadi lagi bete aja ada urusan kerjaan, bisa jadi dia lebih tenang tuh. Bukan gue gitu. Kasihan ya. Gitu. Ternyata ya memang ini tantangannya harus tahu juga. Sebenarnya ini benar nggak sih, kita tuh benar-benar harus tahu dulu juga sih attachment style kita gitu. Karena jangan sampai, sebenarnya gini pertanyaannya Wulan. Kalau aku udah tahu nih, misalnya aku anxious atau kamu tadi si dismissive gitu. Nah, sebenarnya yang paling benar karakter atau attachment style yang seperti apa yang harusnya ketemu sama yang mana gitu. Karena ini kan tadi ada secure, ada dismissive, ada anxious, sama satu lagi yang benar-benar nggak jelas. Nah, tiga-tiganya ini kan yang tadi sisanya kan ini memang insecure ya. Insecure ya, benar. Gitu. Nah, jadi kalau dari penelitian gitu yang pertama itu adalah yang compatibility-nya tinggi adalah secure dan secure tentu. Pasti. Itu no question gitu ya. Yang kedua adalah secure dengan entah salah satu dari 3 attachment itu. I see. Kenapa? Karena kan kita berinteraksi. Tentu salah satu pihak akan berpengaruh terhadap pihak lain. Betul. Kan gitu ya. Tapi tadi bisa jadi tapi gini loh, istilahnya sesekira-sekira saya menghadapi pasangan yang cemas melulu kan juga melelahkan. Nah, gitu itu. Ya. Sehingga akhirnya kita butuh menekankan bahwa again ini relationship, butuh dikerjain berdua. Yes. Bahwa pasangan yang secure bisa membantu si orang yang insecure ini punya rasa aman gitu ya. Tapi juga please dari lo juga mengusahakan sesuatu. Kan gitu, ketika gue nggak ada, ya lo bisa self-soothing sendiri. Ketika lo butuh space, lo ngomong sama gue. Kan jangan gitu diem ya. aja. Jangan terus tiba-tiba kabur. Iya, kan gitu. Kan itu juga membingungkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang sesama. Bisa jadi preoccupied, karena kenapa mereka dianggapnya compatible? Karena ya tadi, mereka kan sama-sama berorientasi sama pasangannya. Sama-sama pengen nyenengin pasangannya. Jadi tinggal diselarasin aja. Gitu ya. Terus atau dismissive sama dismissive. Nah, dismissive sama dismissive ini kan tadi sense of independence. Itu bisa work. Soalnya kan ini sama-sama, yang satu sama-sama avoidant, yang satu sama-sama anxious. Itu bisa tuh malah work ya. Kan kita bicaranya urutan kan gitu. Tapi kalau works apa enggak kan akhirnya tergantung si dua orang ini menyikapi gitu mengusahakan, kan ya. Nah, kalau dismissive justru karena mereka saling menghargai independensi, justru malah mereka juga jadi lebih bisa menyediakan waktu atau ruang buat masing-masing grow sendiri kan gitu. Selama tadi dikenali dan dikelola kan ya gitu. Betul. Nah, yang paling less compatible adalah tadi anxious atau anxious preoccupied sama dismissive avoidant. Udahlah itu memang kalau jadi istilahnya gini, kenapa kita juga akhirnya jadi perlu mengenali gitu ya, supaya kita juga tahu kita tuh akan tadi saya preoccupied, saya butuh cinta. Ya kalau udah ketemu sama orang yang udah dari awal suka tiba-tiba ngilang, ya jangan dikejar gitu. Ingat ya Harakers, poinnya adalah kalau lu deg-degan di relationship lo itu bukan cinta sayang. Belum tentu cinta gitu ya. Gitu. Itu yang ada attachment style lo terlalu jauh berbeda mungkin ya. Akhirnya lu ngerasa penasaran atau mungkin ada ngerasa justru pola yang familiar, pola yang sama gitu dengan yang lalu dengan caregiver lo, yang ada lo malah kayak mengulang kesalahan, gitu nggak sih? Nggak bisa bilang kesalahan karena belum tentu itu salah. Kan gitu ya. Makanya ketika kita bicara attachment, kita sebenarnya lagi nggak nyari siapa yang salah, tapi lebih menyadari bahwa apapun yang terjadi sama diri kita itu tuh ya produknya sekarang, kan gitu. Kayak misalnya tadi dismissive gitu ya, kan dia tidak mampu. Bukan tidak mampu, dia bukan tidak suka loh dikejar. Dia suka loh. Again, pada level keintiman tertentu, dia kabur. Jadi istilahnya kalau misalnya kita juga akhirnya mau cari pasangan yang berkomitmen, ya mungkin salah satu yang butuh ditanyakan adalah buat dia komitmen itu seperti apa gitu. Bagaimana komitmen buat dia. Benar. Gitu kan ya. Karena mereka bukan tidak mau, tapi
bisa jadi kayak ada terms and condition ya, gue masih punya space nggak ketika gue berelasi, karena mereka takut. Sehingga kalau misalnya tadi preoccupied ketemu dismissive, ya sadari aja bahwa masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Orang preoccupied punya kelebihannya apa? Gila, dia niat banget loh buat nyenengin pasangannya. Betul. Hanya dia butuh memberikan batasan, jangan sampai kebutuhan pasangan itu jadi lebih utama juga. Lo juga mesti mempertimbangkan kebutuhannya dia. Dan kadang dia suka meng-underestimate dirinya dia sendiri. Seakan-akan tanpa pasangan, gue itu nggak ada siapa-siapa. Nggak ada apa-apa. Dan ini kadang bisa muncul dari orang-orang yang kayak kutu loncat ya. Baru satu pasangan baru putus, terus udah punya pasangan. Udah ada yang lagi ya, Mbak. Karena keberhargaan dia ditentukan. Wow, sounds so familiar. Sudah mulai menyadari makanya ada gitu ya. Nah iya, jadi sementara yang dismissive juga menyadari kalau memang dia tidak sanggup berkomitmen saat ini di level intimasi tertentu, ya cari orangnya yang sama. Jangan terus juga deketin, udah jelas orang-orangnya udah cari pasangan mau nikah, lo nggak mau nikah tapi lo pepet juga, kan gitu kan, dibelin ya. Intinya sih sebenarnya sadarin aja bahwa orang dismissive tadi kelebihannya dia adalah dia mampu ngasih ruang dan ngasih space, sehingga orang ini juga bisa jadi apa ya, mengembangkan ya, dirinya sendiri, grow their self ya. Gitu. Oke, berarti intinya Harokers, next time lo lagi mau mencari pasangan atau mungkin lagi kayak baru date pertama kedua, udah harus tahu dulu nih ekspektasinya dan stylenya seperti apa Harokers ya. Jangan sampai ya kan lo udah kayaknya seru, seneng, tiba-tiba yang satu avoidant, yang satu dismissive, gimana mau ketemu? Yang tadi balik lagi ya, nggak apa-apa selama dua-duanya memang berusaha mau, ya, mengusahakan gitu kan. Ada orang yang akhirnya juga jadi ya udah gue emang kayak gini, oh ya udah kalau kayak gitu tinggal lo terima aja nih kalau lagi kayak gini, dia mau apa enggak, kalau enggak jangan. Iya. Nah tapi kan itu jadi sulit ya, kadang kebutuhan kita untuk disayang dan terima itu kadang mengalahkan kata jangan yang sudah mungkin terngiang-ngiang di kata sini. Itu kan beda lagi tuh ceritanya. Udah kasih alarm dengan deg-degan yang tadi. Jadi intinya Harokers, iya. Intinya sih Harokers harus tahu, bukan cuma tahu masalah attachment style-nya juga, tapi harus tahu ya itu kali ya, apa-apa aja ekspektasinya juga. Terus kalau masalahnya tuh gue cuma mikir gini sih, kalau memang udah terlanjur ada di hubungan yang tadi kurang sehat secara attachment style, atau udah disadarin ternyata attachment style jauh berbeda, at least lo berdua tuh bener-bener sama-sama mau membangun bridge-nya gitu. Karena kebanyakan kan kayak ya udah gue kayak gini, ya udah lo kayak gitu, ya udah terima gue apa adanya gitu. Kebanyakan kan kayak gitu lah. Yang satu frustrasi pengen ngubah, yang satu tambah kabur nggak pengen berubah kan gitu. Itu dia. Kan kadang gini. Nggak punya rasa safety di masa kecil itu kan juga nggak menyenangkan, bukan nggak menyenangkan ya, bisa jadi traumatis buat beberapa orang. Dan ketika kita bicara attachment trauma, ini sifatnya adalah intergenerasional. Jadi bisa jadi ketika saya punya attachment trauma, bisa jadi orang tua saya juga punya. Jadi sehingga please buat hard rockers yang juga lagi ngedengerin saat ini, jangan sampai kita menurunkan trauma yang sama kan ke anak-anak atau siapapun penerus kita kalau berencana punya anak. Betul. Jadi ya please, kalau pola ini masih terus berulang, sadari dan coba deh gitu ya untuk pelan-pelan memanage. Iya. Supaya lebih tadi ya, lebih tahu sebenarnya lu meskipun insecure lu juga punya kelebihan, tapi lu butuh sadar dulu. Kan I see. Iya. Aku ngerasa ini banyak banget sih insight-nya hari ini dari Wulan ya. Karena memang bener nih ya, kalau memang apalagi bukan cuma hubungannya saat ini Harokers sedang berpacaran atau pasangan, tapi juga sudah memutuskan untuk ingin mempunyai anak. Nah, aku juga takut juga sih sebenarnya ternyata akan menurunkan attachment style yang kurang baik atau kurang sehat, nanti akhirnya anaknya juga jadi malah mengulang pola yang sama juga. Wah, ini aku nambahin harus. Tapi juga gini, jangan terus akhirnya ketika saya menyadari attachment saya terus jadi ada pertanyaan kan kadang suka. Jadi mendingan gue benerin dulu apa gimana? Nah, apa gue jangan berelasi? Sebenarnya enggak. Karena jadi nggak apa-apa tuh ya, dengan maksudnya aku tahu sadar masalahnya apa, pasanganku juga sadar masalahnya apa. Nggak apa-apa tuh untuk terus ngejalanin. Nggak apa-apa, karena gini, human nature-nya manusia itu kan terkoneksi sama orang. Betul. Kita bisa tahu secure apa enggak
atau tahu rasa aman apa enggak kan dengan terkoneksi sama orang. Paling enggak dengan punya pasangan kita jadi sekarang jadi lebih aware lagi, bisa jadi ada trigger-trigger tertentu nih. Kan gitu. Kita baru kenal setelah kita berinteraksi. Kalau enggak kan kita adem ayem aja, orang nggak ada triggernya, orang nggak ada sesuatu yang membuat kita perlu mengenali atau yang men-trigger tadi kebutuhan-kebutuhan kita yang perlu disadari. So nggak apa-apa gitu. Terutama pastikan bahwa kita sendiri punya paling enggak satu gitu ya, figur atau orang yang kita punya relationship-nya tadi secure, supaya tadi bisa bedain. Iya. Berarti si orang yang kita katakan kita pilih atau kita punya dengan secure relationship-nya nggak harus sama pasangan ya, berarti bisa juga dengan mungkin kayak sahabat yang memang kita juga percaya, atau mungkin dia ngerasa dia punya attachment style yang juga sudah secure, ini bisa ngebantu mungkin ngasih tauin ke kita kekurangan atau kelemahan atau mungkin pinpoint kali ya, kayak sebenarnya bukan kekurangan Ren, justru sebenarnya justru tahu aman itu kayak apa. Karena tadi kan karena pola familiar ini juga aman, padahal kan sebenarnya nggak aman. Gitu. Ketika kita punya suka, kita jadi tahu aman itu kayak gini, aman itu diterima ya, aman itu gue juga kenal ya, kebutuhan gue tuh nggak apa-apa ya, kan gitu. Jadi supaya dia tahu rasanya. Kalau nggak punya, kan nggak punya pembanding. Kadang tuh banyak loh jadi pertanyaan kayak ketika ditanya aman, terus bingung. Nggak tahu rasa aman kayak apa gitu. Jadi kadang ketika orang nggak punya satupun, kadang akhirnya secure attachment yang dibangun adalah antara dia dan terapi, salah satunya yang bisa dibangun gitu. Kenapa? Supaya kenal lagi dulu, dikenalin aman itu apa, supaya dia pelan-pelan juga kenal aman di dalam dirinya dia sendiri itu seperti apa. Gitu. I see. Jadi to feel secure sebenarnya itu juga ngebantu kita diri sendiri gitu ya. To feel secure with other person ternyata juga bisa make us feel secure within ourselves juga. Gitu ya. Karena gini, ini kalau kita ini penelitian ini di dalam intimate relationship ya, bahwa ketika kita punya kedekatan emosional sebenarnya kita tuh saling meregulasi emosi satu sama lain. Gitu. Jadi kayak misalnya apa, saya cemas, hanya dengan tahu bahwa pasangan saya ada aja, itu bisa menurunkan tension, kan gitu ya. Dan begitu juga akhirnya jadi kebalikan, ketika pasangan saya cemas terus tentu juga bisa berdampak sama saya. Nah, harapannya dengan ada orang secure itu tadi, sesuatu yang awalnya jadi tension tinggi, dia tahu bahwa sebenarnya nggak perlu ya setense itu, gitu. Bahwa untuk dapetin cinta sama orang itu gue nggak perlu ya jadi harus mengorbankan diri gue sendiri, atau ternyata being vulnerable tuh juga nggak apa-apa ya, nggak membuat gue jadi dependent secara keseluruhan, tapi gue memang yang sebenarnya nggak harus jadi dependent juga gitu kan ya, gitu. Jadi itu yang pelan-pelan interaksi antara secure dan insecure itu yang diharapkan, supaya kenal rasa aman bahwa vulnerable nggak apa-apa, ditolak nggak apa-apa, nggak bisa semua orang kita buat suka sama kita, nggak bisa semua masalah kita bisa kabur, kan gitu ya. Dan ingat ya, Rockers, ini sebenarnya si attachment style ini juga berlaku bukan cuma sama intimate relationship atau hubungan dengan pasangan juga ya, bisa ke teman-teman, mungkin ke keluarga, atau mungkin bahkan ke pekerjaan juga gitu sebenarnya. Jadi if you are atau if you do have this attachment style yang mungkin insecure gitu, karena gue juga ngerasa ternyata gue ada nih faktor-faktor insecure juga ya, namanya manusia ya, manusiawi lah. Manusiawi, betul. Nggak semua orang yang ngerasa secure itu benar-benar secure, karena kadang-kadang tadi memang ada insecurity-nya juga. Ternyata ini benar-benar harus kita sadarin, atau mungkin kalau at least kita belum sadar, kita bisa ask for help, atau mungkin bisa ketemu sama orang yang secure juga, biar kita ngerasa juga aman sama diri kita. Tapi mungkin ini ada pertanyaan lanjutan, maybe ini bisa menjadi konklusinya juga nih, Wulan. Kalau kita udah punya pasangan atau hubungan yang tadi tuh ternyata insecure dan secure dan lain-lain gitu, yang ternyata kok kayaknya kita masih belum bisa juga nge-crack gitu. Udah tahu nih misalnya aku salahnya di sini, katakan aku punya attachment style yang seperti ini, tapi tetap aja belum bisa merubah atau belum bisa menjadi pasangan yang baik misalnya. Nah, ini apa, what to do gitu? Apa solusinya? Apakah emang harus go to professionals atau apa nih? Karena kadang banyak orang yang bingung. Kayaknya sebenarnya gue bisa jadi better, tapi gue nggak tahu harus gimana.
Iya. Nah, kan gini, kalau misalnya kita bicara level kesadaran gitu ya, terhadap isu gitu ya. Misalnya tahap pertama adalah denial. Saya nggak punya masalah. Kedua adalah saya tahu punya masalah, tapi kayaknya orang lain juga punya deh, gitu ya. Jadi masih antara denial, tapi udah tahu, tapi masih agak denial dikit, gitu kan ya. Terus yang ketiga adalah saya punya masalah, tapi biasanya masih pointing fingers. Ini salahnya siapa? Gitu ya, termasuk ke dalam diri sendiri ya, seakan-akan gitu. Jadi salah itu bisa atau bisa nyalahin orang tua saya dulu begini gitu ya. Jadi masih pointing fingers gitu ya. Jadi kan apa ya? Jadi akhirnya seakan-akan saya begini itu karena kesalahan orang lain ketimbang untuk bertanggung bahwa memang apa yang orang lain lakukan itu salah dan punya dampak terhadap saya dan bagaimana saya mau mengatasi ini sekarang kan gitu. Terus kemudian ada yang keempat, tadi saya tahu punya masalah, saya nggak tahu mesti ngapain, gitu. Ada yang kemudian yang kelima adalah saya tahu punya masalah, saya tahu mau ngapain, tapi saya nggak lakuin. Ada juga, gitu ya. Terus ada yang keenam adalah tadi saya tahu punya masalah, saya tahu mesti ngapain dan saya mulai melakukan, gitu. So kadang kita juga butuh menyadari saya itu taunya di level kesadaran saya itu di level yang mana. Gitu. Dan kalau memang tadi sulit untuk nge-crack, ya mungkin sudah saatnya butuh bantuan profesional. Nah, ini juga akhirnya terkait sama orang ya, kadang kalau misalnya ke profesional tuh rasanya harus udah buruk dulu gitu ya. Iya. Padahal kan enggak. Jadi banyak orang punya ketakutan gitu ya ke profesional karena aduh, jangan-jangan gue punya trauma yang terus nanti gue traumanya dikorek-korek. Gitu. Emang bukannya begitu kejadiannya? Kan tidak selalu gitu ya. Dalam arti gini, kalaupun memang mesti dikorek, kita tentu akan sesuai dengan pace kliennya. Kalau dia belum sanggup dikorek-korek, kita juga nggak akan ngorek-ngorek. Dan biasanya justru di awal-awal sesi justru mempersiapkan, gitu kan ya. Kita tuh untuk ngecek dulu, ini sebenarnya itu lukanya udah pulih atau masih terluka, jangan-jangan kan gitu. Jadi tapi kan itu juga proses bersih-bersih untuk ngecek nih lukanya kayak apa juga kan menyakitkan, gitu ya. Jadi enggak kok, kita nggak akan ngorek-ngorek luka atau trauma yang lo juga nggak mau atau lo juga belum sanggup bahas, enggak. Tapi kita bisa mulai dari situasi yang tadi, misalnya ketika gue punya attachment kayak begini ya, atau gue polanya kayak gini, gue udah tahu tapi terus gue nggak tahu tadi, misalnya gue tahu punya masalah tapi gue nggak tahu, silahkan yuk datang and discuss gitu. Kan kita jangan juga malu, betul, karena kita juga tadi butuh tahu batasan kan ya. Iya. Tapi kalau dia ngerasa nggak ada masalah ya nggak apa-apa. Kan biasanya orang datang ketika ini kok sayanya udah keganggu atau mungkin justru dibilangin sama pasangannya keganggu, jadi dia juga kayak ngerasa oke, kayaknya gue harus bertindak. Itu bagus kalau bertindak. Iya, kalau ngerasa nggak mau bertindak ya. Jadi Harakers terang aja, yang namanya stigma kalau seeking for professional help itu kayaknya nggak bagus atau nggak baik, tenang aja ya, karena ini sebenarnya adalah hal yang normal dan sebenarnya knowing our tadi itu standarnya dulu deh, kita tahu dulu attachment style kita kayak apa, ekspektasinya kayak gimana. Terus tadi mungkin kita agak-agak nyambung sama episode sebelumnya tentang boundaries atau batasan, ini juga perlu banget Harakers ya. Jadi ingat, belum tentu semua butterfly itu dan deg-degan itu adalah cinta. Itu ya yang paling diinget ya. Iya ya, karena ternyata attachment style dengan sifat atau style yang berbeda ini malah kadang-kadang bisa membuncah, malah jadi nggak bagus juga. Makanya kamu mungkin mulai bisa memperbaiki dan juga menelisik mungkin ini kamu tuh yang punya style yang seperti apa, pasangan kamu juga yang seperti apa. Kalau nggak tahu mau cari helpnya kemana, langsung aja ke Wulan mungkin. Kalau gitu thank you so much Wulan udah nemenin aku, udah ngobrol-ngobrol di 2 episode ini ya. Attachment style yang ternyata juga penting sekali untuk Harakers tahu ya. Kita ketemu lagi pastinya next week, same time, same channel. Semoga Harakers have a hard rocking night. Have a really, really good one, Harakers. Bye-bye.